Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi oleh konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Satu, apa sebenarnya demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Dalam The Advanced Learner Dictionary of Current English, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah satu, negara dengan prinsip pemerintah, di mana semua warga negara dewasa berbagi melalui perwakilan terpilih mereka. Dua, negara dengan pemerintah yang mendorong dan mengizinkan hak kewarganegaraan seperti kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, dan berserikat. Penegakan supremasi hukum, aturan mayoritas, disertai penghormatan terhadap hak-hak minoritas. 3. Masyarakat di mana ada perlakuan satu sama lain oleh warga negara secara setara. Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep tersebut, konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Adanya pemerintah mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negara yang saling memberi perlakuan yang sama. Tiga, tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang A, classical Aristotelian theory, yang diartikan bahwa demokrasi adalah sebagai pemerintahan seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. B, medieval theory, menekankan penerapan Roman law dan popular sovereignty, sehingga demokrasi diartikan sebagai suatu landasan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang C, contemporary doctrine, menekankan konsep republikan, maka demokrasi di sini diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang murni. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. A. Demokrasi menurut Soekarno. Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak pada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Namun, demokrasi yang diinginkan dan dikonsepsikan oleh Soekarno tidak ingin meniru demokrasi modern yang lahir dari revolusi Pancasila. Karena menurut Soekarno, demokrasi yang dihasilkan oleh revolusi Prancis, demokrasi yang empat tumbuhnya kapitalisme. B. Demokrasi menurut Muhammad Hatta. Hatta mengemukakan bahwa demokrasi Barat yang dilahirkan oleh revolusi Prancis tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme.
Sebab itu, demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi. Demokrasi menurut Gus Dur. Menurut Gus Dur, demokrasi adalah bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbicara, berserikat, dan berkumpul dan menentukan nasibnya sendiri. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, demokratia, kekuasaan rakyat. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Alasan mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik hukum kita sempat muncul di berbagai media jejaring sosial, yaitu 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. 2. Krisis partisipasi politik rakyat. 3. Munculnya penguasa di dalam demokrasi. 4. Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Adanya krisis partisipasi politik disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Penyebab munculnya penguasa dalam demokrasi ditandai dengan menjamurnya dinasti politik yang menguasai segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Oleh karena itu, diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, karena nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai Pancasila, yaitu 1. Kedaulatan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah esensi dari demokrasi. 2. Republik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Republik berarti Respublika yang artinya negara untuk kepentingan umum. 3. Pemerintahan yang konstitusional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 adalah konstitusi negara. 4. Prinsip ketuhanan. Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan ke bawah, yaitu rakyat, dan ke atas, yaitu Tuhan. Sumber historis, psikologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya nasib demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad ke-14 sampai abad ke-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara. Tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilihan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya
Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, dan monoteisme. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi, belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Robert N. Bella menyebutkan bahwa contoh awal nasionalisme modern terwujud dalam sistem yang dibangun Nabi itu adalah a better model for modern national community building than be imagined. Tiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis, model Athena dan Roma ini kemudian menyebar di kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, penyebaran nilai demokratis ini itu menemukan ruang aktualitasnya dalam kemunculan ruang publik modern sejak abad ke-19. Perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang A, masa Republik Indonesia I dari 1945 hingga 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Yang B, masa Republik Indonesia II dari 1959 hingga 1965, yaitu masa demokrasi terpemimpin. Yang C, masa Republik Indonesia III 1965 hingga 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila demokrasi. Yang D, masa Republik Indonesia keempat dari 1998 hingga sekarang, yaitu masa reformasi. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Untuk lebih bisa memahami dinamika dan tantangan demokrasi, kita akan membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perubahannya yang berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. 1. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum dilakukan amandemen atau perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, MPR menjadi sistem yang horizontal, fundamental dengan prinsip check and balance, saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah amandemen, perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi atau membentuk undang-undang, fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden, dan fungsi pengawasan atau pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dasar. DPR mempunyai hak interpelasi atau meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah, hak angket, penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, dan hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat atau menyatakan pendapat pada kebijakan pemerintah. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan
akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokrasi yang bagaimanakah yang kita kembangkan? Demokrasi kita selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas, sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NKRI tahun 1945. Pilar demokrasi Pancasila. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan. Mengapa kehidupan yang demokrasi itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus yang memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Sikap seseorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin, sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridha Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal ini sesuai dengan 3 pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Instrumentasi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empiris mengalami pasang surut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.